warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Nuraini, kelas manajemen 22A dengan NPM 22411037. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dalam studi kelayakan bisnis. Pertama, kita akan membahas tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah proses yang penting sebelum memulai suatu usaha. Dalam melakukan studi kelayakan bisnis, terdapat beberapa tahapan yang biasanya dilalui untuk mengevaluasi apakah suatu bisnis layak untuk dilakukan atau tidak layak dilakukan. Tahapnya yaitu pertama, studi pendahuluan, yang kedua, studi pasar, yang ketiga, studi teknis, yang keempat, studi keuangan, yang kelima, studi organisasi dan manajemen, yang keenam yaitu studi legal, yang ketujuh yaitu studi lingkungan, yang kedelapan ada studi sosial, yang kesembilan ada analisis sensitivitas, yang ke-10 yaitu penyusunan laporan kelayakan bisnis. Pertama, kita akan membahas tentang studi pendahuluan atau preliminary investigation. Pertama, kita harus menentukan ide atau gagasan bisnis yang akan dievaluasi. Lalu, kita harus mempelajari secara kasar tentang bisnis yang diinginkan, mencakup potensi pasar, persaingan, dan kemungkinan keberhasilan. Yang kedua ada studi pasar atau market analysis, yaitu kita harus mengidentifikasi dan mengukur permintaan pasar untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Serta kita harus mempelajari pesaing-pesaing yang ada dan mengidentifikasi keunggulan pesaing. Dan kita harus memilih pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil untuk lebih tepat dalam pemasaran. Yang ketiga ada studi teknis atau technical analysis, yaitu kita harus menilai proses produksi atau penyediaan layanan yang akan dilakukan. Lalu kita harus mengidentifikasi teknologi apa yang dibutuhkan dan bagaimana teknologi tersebut akan diperoleh. Lalu kita harus menentukan kapasitas produksi yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pasar. Yang keempat ada studi keuangan atau financial analysis, yaitu mempelajari berbagai proyeksi keuangan seperti biaya awal, pendapatan, atau keuntungan. Serta kita harus menilai apakah investasi yang diperlukan sebanding dengan potensi keuntungan yang diharapkan. Lalu kita harus membuat proyeksi keuangan jangka pendek dan panjang untuk bisnis tersebut. Dan poin selanjutnya ada studi organisasi dan manajemen, yaitu kita harus merancang struktur organisasi yang efektif untuk bisnis. Serta kita harus menilai kebutuhan akan sumber daya manusia dan keterampilan yang diperlukan. Dan kita harus mempertimbangkan strategi manajemen yang efektif untuk menjalankan operasi bisnis. Poin selanjutnya itu studi legal atau legal study, yaitu kita harus memahami persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku untuk jenis bisnis yang dijalankan. Dan kita harus memastikan bahwa bisnis akan beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu, poin ketujuh yaitu studi lingkungan atau environmental study, yaitu kita harus menilai dampak bisnis terhadap lingkungan sekitar dan mengidentifikasi risiko lingkungan yang mungkin timbul dan cara menguranginya. Yang kedelapan ada studi sosial, yaitu kita harus mempelajari dampak sosial positif dan negatif yang mungkin ditimbulkan oleh bisnis. Serta kita harus melibatkan komunitas lokal dalam proses perencanaan bisnis. Yang kesembilan ada analisis sensitivitas, yaitu kita harus menganalisis bagaimana variabel-variabel tertentu dapat mempengaruhi proyeksi keuangan dan operasional. Dan kita harus mempertimbangkan skenario alternatif jika kondisi bisnis tidak berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir yaitu ada penyusunan laporan kelayakan bisnis. Kita harus menyajikan hasil evaluasi dari semua studi yang telah dilakukan sebelumnya. Dan kita harus memberikan rekomendasi apakah bisnis tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak. Dan kita setelah memahami studi-studi sebelumnya, kita harus menyajikan ringkasan singkat dari laporan kelayakan bisnis. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait tahap-tahap dalam studi kelayakan bisnis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.